Halo bosku, selamat datang di vlog channel gue Daeng. Kali ini gue akan membahas dan sharing ke teman-teman semuanya tentang beberapa kelas Tamiya Mini 4WD khususnya di Indonesia. Halo Tamiya lovers, kali ini gue akan sharing ke teman-teman semuanya bagaimana cara break-in baterai Tamiya dari baterai standar menjadi baterai racing atau baterai olahan. Nah, dalam dunia pertamiaan, khususnya Tamiya Speed di Indonesia, baterai itu salah satu faktor pendukung yang amat sangat penting. Makanya setiap regulasi lomba Tamiya Speed itu sponsor baterainya selalu berubah-ubah tiap tahunnya. Beda dengan kelas Tamiya lainnya. Baca. Salah satu faktornya adalah pemakaian baterai di setiap tim itu yang sangat amat boros, bahkan tim-tim besar. Coba Anda bayangkan di setiap tim pemain Speed itu rata-rata minimal 1 box, 2 box, bahkan lebih. Apalagi kalau sudah dekat-dekat lomba, bahkan sekelas kejurnas, pasti baterainya langka, cenderung juga mahal. Nah, di sini gue sharing ke teman-teman semuanya, kepada Tamiya lovers, bagaimana cara meningkatkan kualitas baterai menjadi lebih baik dan juga perawatannya. Oke, langsung aja. Di sini gue menggunakan charger power rack MHC 9000 sebagai alat break-in-nya. Dan jangan lupa kalian siapkan stiker kertas dan ballpoint untuk mencatat setiap record hasil olahan baterainya. Fungsinya adalah untuk memasangkan setiap baterainya yang kita olah tadi menjadi berpasang-pasangan. Sebelum diolah biasanya baterai selalu gue kuras dulu. Selalu gue kuras dari baterai dari pabriknya ini, langsung gue kuras. Bisa menggunakan charger power rack itu sendiri, atau bisa menggunakan yang alat lainnya seperti Tekin, AirTag, Novak, Masmor, dan lain sebagainya. Di sini gue menggunakan charger power rack karena alat-alat gue udah pada gue jual semua, guys. Oke guys, lanjut. Kali ini gue menggunakan baterai Fujitsu made in Japan, dia dengan kapasitasnya dia 950 mAh, 1,2 volt. Langsung aja kita kuras dulu, guys. Biasanya gua pakai di charger buatan gua Bovak, cuman kebetulan lagi sold out, gua belum sempat bikin lagi. Kita pakai power rack aja. Di charger $500. Karena dari baterai pabrikan mungkin tidak terlalu lama untuk ngurasnya, sebentar doang. Nah, untuk metode break-in-nya ini sebenarnya banyak banget. Dari setiap tim atau pemain itu punya metode caranya masing-masing, dengan skill dan keterampilannya mereka juga. Banyak banget metode-metodenya dengan perbedaan cara pengolahannya juga. Di sini gua hanya
memberikan gambaran dengan versi gua bagaimana cara ngolah baterai. Nanti tinggal kalian kembangkan lagi dari versi gua juga bisa, atau bisa dimaksimalkan lagi, silakan. Gue pasang stiker dulu guys, stikernya biar gampang nanti untuk mencatat record baterainya. Atau kalian juga bisa menggunakan speedometer juga bisa. Kurang lebih seperti ini. Kita tunggu sampai dia down. A few minutes later. Oke Tamiya lovers, setelah selesai discharger, jangan lupa diistirahatkan sebentar. Setelah istirahat beberapa menit, langsung baterai kita break in 1000 mAh. Break in 1000 mAh di setiap baterainya ya. Nah, untuk settingannya ini yang biasa gua pakai, tapi buat Tamiya lovers yang pingin menggunakan cara lain dengan nominal yang lain, misalnya 1000 kah, 1500 atau 2000 atau 700 atau berapa aja, silahkan, itu sesuai selera kalian. Nanti tinggal di reset, tinggal berapa yang dienaknya. Tapi selama ini gua menggunakan 1000 mAh setiap baterainya kalau break in. Kurang lebih waktu break in itu kalau untuk cas 1000 sekitar 2 harian baru selesai. Jadi jangan lupa usahakan listrik di rumah cukup memadai. Jangan sampai pas lagi anak-anak break in listriknya jepret, mau nggak mau diulang lagi atau gimana. Jadi usahakan kondisi listrik aman, terkendali, karena banyak banget beberapa dulu zaman-zamannya lomba lagi anak-anak break in, kapasitas listrik di luar pemakaian, jadi ngejepret, akhirnya break innya gagal guys. Jadi jangan lupa setelah selesai discharger langsung break in ke 1000 mAh. Kurang lebih 2 hari kemudian selesai. Dicatat di setiap baterai masing-masing. Contohnya baterai satu ini selesainya misalnya 900 berapa, baterai 2 ini juga berapa, baterai ketiga ini berapa, baterai keempat ini berapa, dicatat semua untuk hasil break in-nya. Setelah selesai dicatat,
istirahat beberapa menit dulu istirahat. Baterai langsung gua kuras dengan menggunakan power juga bisa, atau di charger lainnya seperti awal video tadi. Sama kurang lebih sekitar kalau di charger yang khusus rata-rata di 0,3, 0,5 atau 0,4 di cut off nya. Tapi di power rack kita bisa menggunakan 500 mAh, atau ada juga yang 300 atau yang 100 selera. Tapi di sini gua menganjurkan 500 mAh setelah selesainya. Jadi contoh soal, misalnya ini baterai yang pertama downnya di 960 seandainya ya. Ini kan masih proses 2 harian, tapi ini langsung aja gue bikin videonya. Nah sebelahnya ini misalnya selesainya di 970. Setelah itu di sini misalnya 965. Nah, sebelahnya ini misalnya selesainya di 980. Jadi setelah selesai downnya misalnya masing-masing hasilnya sekian, catat. Setelah down selesai, baterai gua kuras lagi. Contoh, ini contohnya guys, langsung baterai gua kuras ke 500. Di charger 500 mAh, di charger 500 mAh lagi, di charger 500 mAh, satunya lagi di charger 500 mAh. Nah ini kurang lebih setelah menguras gini, setelah selesai, ini hasilnya nggak perlu dicatat. Setelah selesai dan hasil pengurasannya di sini tulisannya dan selesai semua. Biasanya gua istirahat 1 hari, tapi buat kalian misalnya kepepet waktu bisa berapa menit juga atau berapa jam juga boleh. Tapi biasanya kalau gua istirahatin 1 hari untuk refresh baterai supaya baterai dalam kondisi dingin. Setelah istirahat dari hasil kuras, biasanya gua langsung refresh guys. Cara berikutnya gua refresh ke 1000/500. Contoh di sini refresh 1000 mAh per 500. Baterai berikutnya juga sama 1500, 1000/500. Refresh berikutnya 1000/500, refresh berikutnya 1000/500. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan pengurasan 1000/500 biasanya antara 6 sampai 8 jam baru selesai down. Nah, hasil refresh ini jangan lupa harus dicatat juga. Hasil refreshnya harus dicatat, karena ini kalau menurut versi settingan saya, menurut versi olahan saya, refresh inilah fungsinya buat memasangkan setiap baterainya atau ngawinin. Jadi misalnya nanti serinya ketemu ke berapa, nanti harus disamain. Jadi supaya baterai benar-benar berpasang-pasangan. Misalnya contoh soal di sini, dari sini hasil refresh misalnya baterai pertama naik misalnya jadi 970. Misalnya ini tadi yang 970 misalnya jadi 980. Bisa juga turun, bisa juga.
baterai berikutnya misalnya di sini Toto naik jadi 985. Nah, yang ini bahkan ini tadi turun ke 965. Itu bisa terjadi juga, guys. Oh ya, jangan lupa pulpennya yang maker ya, yang nggak hilang. Nah, hasil refresh inilah yang saya catat. Misalnya contoh ini 970, 980, 985, 965. Baterai yang terkecil 965, 970, baru 980, baru 985. Di sini gua ngawinin dari yang terkecil ya, guys. Dari 965 ketemu ke 970. Jadi yang ini kita cabut dulu. 980 cabut. Nah, 965 ini ketemu ke pasangannya yang terdekat 970. Baru di sini gua samain, guys. A, contoh soal sini A, ini A juga. Dan baterai berikutnya misalnya B, di sini B. Nah, untuk anak Tamiya Speed ini karena baterainya banyak, jadi serinya macam-macam. Misalnya A1, A2, A3, A4, A5 dan berikutnya. Kan karena baterai anak Speed itu banyak banget. Bisa sampai 50-60 pasang kadang-kadang juga. Minimal baterai anak Speed itu setiap main itu minimal sekitar selusin. Itu juga masih kurang, guys. Jadi anak Tamiya Speed banyak banget yang menggunakan power rack. Apalagi kalau tim-tim besar itu bisa sampai 10 bahkan 20 power rack MHC 9000. Nah, setelah selesai hasil refresh itu baterai seperti biasa lagi, gua refresh lagi, gua kuras dulu. Setelah hasil refresh selesai down, langsung gua kuras seperti biasa ke 500 mAh. Baterai berikutnya sama, masing-masing 500 mAh. Jadi setelah refresh, kuras dengan 500 mAh juga. Jadi urutannya yang biasa settingan gua ini dari mulai penguras baterai, break in 1000 mAh. Setelah selesai 1000 mAh, kuras istirahat 1 hari, refresh 1000/500, kuras lagi, istirahat 1 hari. Nah, setelah selesai kuras 1 hari, baterai sudah dingin, kondisi baterai juga fresh. Gua biasanya cara terakhir dengan menggunakan cycle. Cycle ini di bagian bawah, gua menggunakan sama 1000/500 dengan cyclenya 3 kali. 1000/500 3 kali. Berikutnya sama juga baterainya 1000/500 3 kali. Ini hanya estimasi dari olahan baterai saya, guys. Jadi buat kalian yang mau mengembangkan versinya masing-masing silahkan, bisa berapa kali bisa terserah. Dan nominalnya pun nominal dari angka-angkanya bisa kalian kembangkan. Ada yang 1000 dari break-innya, atau yang ininya 700 400, cycle-nya mau 5 kali 6 kali bebas. Kalian bisa ngereset sendiri masing-masing. Cuman ini sebagai gambaran patokan versi gua untuk cara mengolah baterai menjadi racing, guys. Setelah di cycle, ini cara terakhir, bagian terakhir dalam pengolahan baterai versi gua, guys. Nah, setelah di cycle, misalnya lomba kira-kira hari Minggu
atau hari Sabtu, kalian harus tentukan waktunya berapa hari pengolahan yang dibutuhkan. Biasanya sebelum malam terakhir lomba itu baterai kondisi dalam keadaan refresh. Jadi malamnya setelah selesai hasil cycle, baterai kita kuras lagi seperti biasa, kuras, istirahat. Nah, malam lombanya itu gua pakai 1000/500. Ini setiap malam mau lomba, kondisi baterai sudah dikuras dalam keadaan refresh dingin. Malam lombanya baterai masing-masing gua refresh 1000/500. Jadi kalian harus tentukan juga berapa banyak baterai yang kalian punya. Kalian tentukan waktunya, butuhnya apa aja yang kira-kira dibutuhkan dalam membuat baterai racing. Harus dipersiapkan. Kalau power yang tidak terlalu banyak, kalian tentukan dari jauh-jauh hari supaya nggak keteter dalam mempersiapkan baterai racingnya. Tapi kalau udah banyak power rack-nya, itu jauh lebih baik, karena dalam dunia speed khususnya baterai sangat dan amat penting. Nah, buat tim-tim besar biasanya, khususnya yang udah punya nama sekelas-sekelas dari tim-tim besar lainnya, dia selalu mengolah baterai dengan kualitas barang-barangnya yang mumpuni. Bahkan baterainya bisa sampai 1 karton, guys. Fungsinya buat apa? Buat nyortir baterai. Jadi 100 baterai itu belum tentu semuanya bagus. Jadi harus disortir mana yang hasilnya lebih bagus, mana yang hasilnya lebih padat, mana yang hasilnya lebih besar. Itu disortir. Jadi setelah disortir, baterai yang kurang bagus, dalam arti kurang bagus untuk main speed, kalian bisa jual lagi ke teman-teman Tamiya kelas lainnya. Itu masih sangat dibutuhkan juga, masih dipergunakan, masih bisa. Karena baterai Tamiya Speed khususnya dengan anak-anak Tamiya kelas lainnya amat sangat dibutuhkan baterainya. Rata-rata pada beli di para Tamiya Speed. Nah, kurang lebih itu cara pengolahan baterai yang saya gunakan selama ini. Jadi bagus enggaknya baterai sesuai dari stok baterai yang lu beli, guys. Kadang-kadang nggak semuanya baterai itu dari pabrik itu menghasilkan kualitas yang bagus. Semakin banyak lu beli, semakin banyak lu bisa sortir baterai-baterai apa aja yang bisa digunakan dalam perlombaan. Biasanya kalau setelah selesai semua, baterai yang gua pakai itu nggak langsung yang bagus, guys. Pasti gua urutin paling yang terendah dulu. Kira-kira di pertengahan jalan perlombaan race itu, di pertengahannya baterai sudah mumpuni, apalagi kalau sudah baterai-baterai yang kelas atasnya. Jadi salah satu buat ngunci lawan-lawan speed, lawan-lawan racer lainnya, babak-babak awal gue selalu menggunakan baterai-baterai yang tidak terlalu bagus. Kecuali kalau ada niat untuk mengejar best race, best time sesi pertama, bahkan BTO. Jadi dalam dunia speed itu baterai amat sangat kejam. Sangat amat kejam. Baterai kurang mumpuni, baterai kurang ini, kurang itu, hasilnya kurang maksimal. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apalagi dengan regulasi baterai sekarang yang kalau gue bilang baterainya baterai cengeng,
yang kalau kita pakai itu kadang-kadang keluar air lah, lebih ringkih dari baterai-baterai yang berkualitas bagus. Itu mempengaruhi power rack yang kalian punya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita lihat baterai apa yang kita pakai itu, contohnya yang kayak berair, menghasilkan air kayak bocor atau segala macam, kalian bisa ganjel power racknya supaya aman menggunakan tisu. Buat kalian yang berminat membeli barang-barang spare part apapun, baterai atau apapun, bisa mobil spare part Tamiya, baik original atau replika, kalian bisa cek di deskripsi video gua. Di situ gua cantumin beberapa toko-toko teman online yang menjual barang-barang spare part Tamiya yang berkualitas. Kalian bisa cek di deskripsinya. Banyak banget toko-toko teman reseller lainnya, kalian bisa cek, kalian bisa beli. Jadi mau buat mempermudah kalian untuk membeli spare part lainnya. Oke Tamiya lovers, itu aja yang bisa gua share kali ini dalam membuat baterai olahan atau baterai racing. Terima kasih sudah menonton video tutorial gua kali ini. Nanti gua akan share beberapa lagi video-video tutorial lainnya, baik dari settingan, spare part, apapun yang berhubungan tentang Tamiya Mini 4WD. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Thank you bosku. Salam gaspol.